Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengkonfigurasi NAT overload pada bagian samping ya. Oke, kita coba dulu ya. Nah, di sini belum karena belum kita kasih IP. Oke, ya dari di sini 30 kita buat di sini 40 ya. Oke, jadi kita buat dulu IP-nya di sini 40. Kita tandai 40 41 di sini ada 41 42 sini 43 dan di sini 44 ya. Oke, seperti itu. Setelah itu selanjutnya adalah memberikan IP. Oke, alamat IP nya enable configure terminal interface G0 slash berapa ya alamat IP nya sini slash 2 slash IP address-nya kita kasih di sini kita buat jaringannya 340.0.1.1 oh 40.0 oke 01 sudah. Oke, sebelahnya kita kasih juga. Oke, terminal interface G0 slash 2 slash 0 IP address-nya 40 karena tadi pakai 41.2 kita ganti 1.1 sekarang 1.2 ya 1.2 masukkan. Oke. Setelah itu ke bagian bawahnya kita kasih 42 sip configure terminal interface G0 slash 3 slash 0 IP address-nya 40.0.2.1 sudah sip sudah ya. Di bagian ini sudah kita berikan alamat IP-nya. Selanjutnya adalah memberikan yang bagian sini ya interface G0 slash 2 slash berapa ini 3 hasilnya 3 slash 0 di addressnya 140.0.1.2 masukkan. Oke, sudah berhasil. Tinggal bagian yang ini 43 pakai port apa nih, kita lihat 3 juga sama berarti ya. Oke, enable ini yang bagian. Oke, dari sini dulu ya kita kasihnya. Ini pakai tadi kan 2 jadi ini 3 interface big 0 plus 0 kita kasih IP nya 40.0.0.3.1 masuk ke exit. Selanjutnya bagian sini terminal interface G0 3.0 IP address-nya 40 sudah ya, sudah berhasil. Tinggal yang ini 44 ya. Lalu interface 2/0 IP address-nya 40.04.1 ya kan benar. Sudah sip.
2 IP addressnya 40 titik 0.2.4.2 masukkan. Oke, setelah itu kita coba ping ya, dari sini berhasil, seharusnya berhasil. Oke, good. Dari bawah sini juga berhasil karena directly connected. Oke, good. Sini juga dari sini. Oke, good. Harusnya dari sini ke sini bisa. Ini as ya, oke. Ini as. Ini nggak perlu kita BGP, cukup menalin ke jaringan ini aja ya, kan konfigurasi BGP. Kita save ya, kita ganti. Kayaknya BGP aja deh. Udah, nanti aja. Ting itu kan udah connect ya. Oke. Ini kesini belum connect karena belum itu. Kita kasih IP-nya ya. Setelah itu kita kasih IP-nya dulu. Masuk ke interface G0/0/0. Kita kasih IP address-nya 192.168.30.1.25.25.25. Masukkan. Oke, setelah itu di sini kita akan melakukan konfigurasi NAT ya. Pada bagian router kita melakukan konfigurasi NAT di bagian ini. Dan bagian ini juga. Oke, tanpa lama kita konfigurasi. Langkah pertama kita tandai dulu bagian mana yang mau kita tandai kalau itu jaringan luar dan jaringan dalam. Nah, untuk di bagian ini kebetulan yang jadi bagian luar adalah port di 0, 2, dan 3 ya. Oke, kita kasih tahu exit. Kita masuk ke portnya ya. Ini exit. Kita show IP interface. Kita masuk ke IP configure terminal interface di 0/2/0. IP address berapa? IP addressnya 40 titik 0.1.2 255.0. Kita tandai kalau ini adalah IP outside ya, jaringan luar berarti. Kita bagi ya, IP NAT outside, IP NAT outside. Oke, begitu juga di bagian di 0/3 ya. IP-nya berapa? 2.1 3.1 ya. 3.1 kita tandai dengan kalau ini IP NAT outside juga. Kemudian untuk yang interface G0/0/0 interface di ya config ya kan di oke, sadar IP addressnya kita lihat IP addressnya adalah di sini 192.168, kemudian 30.1. Kalau ini IP NAT inside, jaringan ke dalam.
ke dalam sini. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita konfigurasi router OSPF ya. Kita exit, kita lihat, exit lagi, show running config. Ini ID berapa kita ya? Kebetulan di sini ID-nya router OSPF-nya belum kita setting. Oke, kita setting dulu. Configure router OSPF 1. Router ID-nya, kita kasih router ID 2.22.20 bagian sini. Network yang terhubung ada jaringan apa aja. Di sini ada jaringan 40 0.1.0 0.255 area 0. Kemudian berapa lagi? 3 ya. 3. Terakhir 192 130 ya. 192 168.30.0. Untuk ininya kita kasih default information per origin. Oke. Ini kita sudah menjelaskan ke ini kalau router OSPF-nya di bagian ini ada di bagian ini ada network bagian 41 dan 43. Selanjutnya kita konfigurasi. Netnya kita kasih di sini untuk aksesnya list permit. Oke, salah ini enggak, harusnya dari sini dulu ya. Kita kasih IP, baru kita kasih interface INT VLAN 1. IP address-nya oke, kita 10 INT VLAN 10. IP address-nya 192.168.30.2. Subnet max-nya seperti biasa. Oke, sudah exit. Kemudian kita masuk ke port yang terhubung sini di 0.11 ya. Kita masuk interface gig 0 gig 1. Switch port sini ya, tulis switch port mode access. Switch port access VLAN. Oke. Sudah ya, sudah berhasil. Kita kasih tahu kalau di sini IP-nya 30.2 ya. Kita sebentar kita coba ping. Oke, masih ini gitu ya. Masih oke. Kita coba. Oke, sudah successful ya bagian sininya. Kita lanjut akses listnya, permitnya kita tulis di sini ini permit akses list permit ini ini 1 permit ini. Oke. Kemudian yang selanjutnya kita kasih akses list 101 192 168. Akses listnya kita buat di sini 101. Kemudian permit IP any. Oke. Kemudian IP netnya kita kasih net inside short list one interface gigabit ethernet berapa di sini kita kasih. Kalau yang di bagian sini kita kemarin kasih
0.3 di bagian yang ini ya. Kalau yang ini sebagai jaringan utamanya 0.2 ya. Ada 0.2 gigabit internet 0.2 0 overload sebagai IP utamanya ya. Kemudian kita kasih IP rootnya, IP root 1. Di sini IP rootnya 0. Untuk menandai jaringannya berapa aja jaringannya? 144. Oke, good. Ada jaringan berapa aja? Di sini ada 40.0.1. Router utamanya 40.0.131. Oke, jaringan 40.2.1. Oke, 10 ya. Oke, terakhir IP rootnya 192.168.30.2. Oke, selesai konfigurasinya. Memori. Oke, selanjutnya di bagian switch ya. Kita konfigurasi di bagian ini ya. Setelah itu sudah di bagian intinya kita konfigurasi sini, kita buat ini VLAN kita buat ya. Kita buat VLAN-nya 10. Name-nya VLAN 10 ya. VLAN 10. Name VLAN beneran. VLAN 10 name-nya. Oke. Exit VLAN 20. Name-nya VLAN 20. Selanjutnya VLAN 30. Name VLAN 30. Exit. Selanjutnya setelah kita membuat VLAN, kita membuat IP address untuk VLAN ya. Di sini kita masuk ke interface VLAN 10. Kita kasih IP addressnya 168. Karena setiap IP VLAN 10 dia ditandai dengan IP address 1.1 ya. Oke, masuk down. Kemudian lanjut interface VLAN 20. Kita kasih IP addressnya sama 92.168.2.1. bedanya cuma di angka ketiga ya pada IP addressnya. Masuk down, exit interface VLAN 30 kan. Kasih IP addressnya 192.168.3.1. Masuk down. Oke, selanjutnya adalah setelah itu kita buat IP routing ya. IP routing. Padahal itu juga ya modifier IP routing. Modifier IP routing interface gigabit. Di sini berapa? 1.1 dan 1.2 ya. Beneran? 1.1 dan 1.2. Interface gigabit 1. Interface gigabit 1. Switch port terang. Oke, aktif ya udah. Switch port terang, allowed 10, 20 dan 30. VLAN kita tanya dulu allowed apanya nanti kita kan. VLAN 10, 20 dan 30. Oke, berhasil. Kemudian kita lanjut masuk ke portnya, interface gig 1 slash berapa ini? Di bagian ini ada 102 ya. 102 IP address. Kita switch port mode terang. Oke, switch port
Trunk, allowed, VLAN 10, 20, dan 30. Exit. Oke, sudah itu. Langkah selanjutnya kita memberikan IP root ya. Oke. Nah, kita kasih IP rootnya di sini 192. IP rootnya. Ini IP rootnya kita kasih 192.168.30.2. IP rootnya. Oke. 0000 IP root router IP root ini sudah. Sebagai jaringan utamanya kita end kan, memori. Selanjutnya kita buat di sini kita buat VLAN ya. Oke, kita buat VLAN nya sini. Nah, enable itu terminal. Kita buat VLAN ya. Kita buat VLAN nya di sini. Kita buat VLAN 10 dan VLAN 10 hit VLAN 20 dan VLAN 20. Nah, exit dan VLAN 30 dan VLAN 30. Astagfirullah. VLAN 30. Oke, interface di interface VLAN 10 ya. Nggak perlu ya. Karena oke, otomatis ya dari situ. Kita setelah ngasih nama VLAN, lanjutkan selanjutnya kita ke interface range 2 F0 slash kita kasih nih bagian mana aja yang bisa dapat pin 1 itu kan. Ini switch port mode access. Oke, switch port akses VLAN 10 VLAN 10 ya, benar kan. Oke, kita level, kita X lagi, kita masuk lagi ke, kita buat lagi di sini dari VLAN 9 sampai 17 ya. 17 sampai 9 atau 9 0/9 sampai 16 ya. 19. Oke, switch port mode akses. Di sini kita aksesnya ke VLAN 20. Fit enter. Sekarang bisa interface range FA 0 slash 17 sampai dengan 24. Support mode akses switch port akses VLAN 30. Exit. Sudah berhasil ya. Interface kick. Setelah membuat itunya kita FA01 A01 itu kan masih internet 1, kita switch port mode nya. Oke, switch port trunk allow it VLAN 10 20 dan 30. And kita selesaikan untuk bagian ini ya. Langkah selanjutnya lanjut ke bawahnya. Buat terminal, kita buat dulu VLAN-nya VLAN 10 dan VLAN 10 exit VLAN 20 dan VLAN 20 exit VLAN 30 dan VLAN 30. Astaga. 30 exit interface range F
0/2 sampai dengan 8 IP address nggak perlu switch port mode access switch port access VLAN 10. Kita masuk lagi interface range FA base ethernet 0/9 sampai dengan 17 ya. 16 benar. Switch port access switch port access VLAN ini 20. Exit selanjutnya interface range FA 0/17 sampai dengan 24. Switch port kasih access switch port access VLAN 30. Masuk lagi ke interface FA 0 ya, 0/1 yang terhubung dengan switch layer 3 nya multi layer switch FA 01. Kita sini switch port mode terang, switch port terang wet VLAN 10, 20 dan 30. Sip and di sini kita kasih IP ya. Bagian yang ini kita kasih IP. Ini rekam kan? Oke, good. Kita kasih IP bagian 2 untuk VLAN 10, 9 untuk VLAN 20, dan 3 dan 17 sampai VLAN 30 ya. Oke, dilakukan VLAN 10 untuk VLAN 10, ini untuk VLAN 20 dan terakhir 17 VLAN 30. Oke, kita kasih IP-nya ya. Kita coba 11 1908 1.12 2 satu ya ini 20 19168 26 3 titik nggak bisa ini 3.11 ya ternyata 19168 3.1 itu harusnya nggak bisa dibayar 2.12 2.11. Oke, bagian ini juga ya 192.168 1.12 19108 12 2.12 ini bener ya 19108 3.12. Oke, good. Kita coba ya ping dari good, berhasil ya untuk perjaringan dari sini ke sini bisa
Sudah bisa ya, dari sini ke sini bisa, good. Ini sini harusnya bisa. Ini sini bisa. Kok nggak bisa? Oke, kayaknya berhasil ya. Dari sini ke sini bisa. Kita lihat sebentar. Terminal and IP exitnya. Oke, berhasil. Successful. So IP interface. Exit interface. Oke, kita tunggu hidup ya, karena mungkin tumburan. Oke, successful ya, sudah berhasil. Kita coba dari sini ke sini. Oke, nggak bisa, kita coba. Pilih. Apa kita berhasilkah? Nah, dari sini ke sini. Oke deh, masuk. Oke, successful ya. Jadi dari jaringan luar sini ke dalam tidak bisa, tapi dari jaringan dalam keluar itu bisa. Oke, untuk bagian di sini berhasil ya. Oke, bagian sini berhasil. Selanjutnya bagian kedua yang di bawah. Coba ya. Nggak bisa. Ini berapa? Ini karena belum ditandai di bagian ini. Oke, tapi kalau simulasinya benar, ini bisa. Tapi dari sini nggak bisa sih. Oh, successful. Violet, ya violet. Kalau dari jaring dari sini enggak. Berhasil ya. Berhasil. Oke, violet dari sini sih. Oke, untuk IP nanti sudah berhasil ya. Kita selanjutnya mengkonfigurasi bagian yang kayak sini.
sudah dikasih IP, sudah enable configure terminal. Langkah selanjutnya adalah membuat IP di bagian sini ya, interface. Ini pakai jaringan 40 ya, interface gig 0 IP addressnya kita kasih di sini adalah 92.168.40.1. masuk dan oke, berhasil ya. Setelah itu kita konfigurasi NAT-nya di sini ya, tandai dulu, kita lihat dulu berapa aja jaringannya seperti input script. Oke, di sini ada jaringan 42 dan jaringan 4 dan 2 ya, 40.4 dan 40.2. Oke. Selanjutnya adalah kita tanda ini masuk ke interface-nya 02 interface 0 interface gig IP-nya berapa tuh? IP address 40 04.2 kita kasih tadi IP not outside ya tandanya. Lanjut ke interface gig 03/0, kita kasih di sini IP addressnya berapa tuh, 40 ke atas ini ya, 02.2 0. Sini kita kasih juga IP oke, kok salah sih, 40.2 itu 40.4 dong, 40. Oh iya benar. Kita tandain sini IP not outside juga. Ini not outside. Masuk lagi kita ke port interface gig 0/0/0. Kita kasih di sini IP addressnya 92.168.40.1 40.2 40.1 255. Ini sebagai IP not inside. Oke, setelah itu setelah dikasih IP not inside-nya, langkah selanjutnya di sini kita konfigurasi OSPF ya. Router OSPF exit low, router OSPF 1, kita kasih router ID-nya. Router ID-nya tadi pakai 222.20. Kalau nggak salah ya di sini 30 ya. Berarti kita kasih aja networknya. Kita kasih networknya. Di sini ada network networknya adanya 40, adanya network 40.0.4.0 titik wildcardnya kita kasih. Oke, 42 ini oke. Selanjutnya kita kasih IP untuk yang bagian bawah 92.168.40 ya. Terus tuh kita kasih komentar seperti default information origin. Masuk lagi kita ke konfigurasi netnya. Sebelum konfigurasi netnya kita kasih IP dulu ya untuk bagian switchnya. Berhubung tadi kita kasih 40.1, bagi di sini kita kasih 40.2. Figur terminal masuk interface gig 0 gig 1/1/1. Cocoknya kita buat interface 9.1, kasih IP addressnya yang sama 40.2
down, masuk ke bagian interface gig 1/1/1. IP addressnya kita kasih nggak perlu deh, kita pakai switch port mode akses, switch port akses untuk mengaktifkan VLAN 1 di sini. Nah sudah, oke, berhasilkah? Gig 1.1 sebenarnya harusnya udah berhasil ya. Oke, switch port mode akses, switch port akses VLAN 1 kan berhasil. Coba kita coba ya. Oke, kita coba kirim ke multi-layer sheet. Oke, sudah ya, sudah berhasil. Nah, lanjut konfigurasi NAT di bagian sini. Kita konfigurasi NAT bagian sini. Pertama kita kasih itu akses limitnya, akses listnya 1, permit any, kemudian akses list 101, permit any, permit IP any. Oke, IP NAT nya kita kasih offsetnya IP NAT insert source list 1. Kemudian dari internet apa gigabit internet. Di sini kita buat 02 ya, 02 upload exit. Oke, kita kasih IP root ya, jaringan rutenya 22 3 sebentar. Oke, kita kasih IP rootnya ya 0000 40 0. Oke, root utamanya 00.1 static root utamanya 40.41. Oke, enggak ya, nggak bisa harusnya 40.2. Dua titik satu ya. Dua 168. Irit lagi untuk bagian terus ini buat priority ya. Export sini 192.168.3.2 sini. Oke, memori. Oke, langkah selanjutnya di sini kita membuat itu ya, configure interface. Kita buat VLAN ya, satu VLAN 10 kita buat, VLAN 10 kita kasih namanya VLAN 10 exit, kita VLAN 20 dan VLAN 20 exit, VLAN 30 dan VLAN 30 exit. Setelah itu kita masuk ke VLAN 10, kita kasih IP address lagi ya. IP addressnya berapa nih? Sama ya, 1 sudah. Kita buat lagi untuk yang kedua, kita kasih IP address lagi 198. Kalau yang 20 berarti 2.1.
button, sip. Kita masukkan ke 30, makasih IP address. Aduh, interface VLAN 20. Salah ini. Oke, setelah berhasil di bagian ini, kita masuk ke masing-masing port ya, port yang buat VLAN ini. Di sini kebetulan FA01 dan FA01, 01 dan 02 ya, 101. Interface G0, interface 10 IP. Masih support mode terang. Oke, support mode dan support terang. 10, 20 dan 30. Sip. Interface di 0 di 1/0/2 101 ya. Switch port terang. Oke, port terang. VLAN 10, 20 dan 30. Oke, setelah diituin, saya pilihkan IP exit, saya pilih IP root 0 0 0 0 0 9168 40.2. 40.2 ya dong, 40.2 ya. Kok 40.1? 40.1 nah ini itu berarti oke, masuk ke sini, masuk ke switch nya, coba dulu. Switch port akses. Oke, berhasil ya. Ini 10. Kita masuk ke interface 0 11
16. Interface range FA 0 slash berapa ya, 17 sampai 24. Ini masuk ke export mode. Oke. Nah, 9 sampai 17 ya. 17 kan tadi. Oke. Oh, salah deh. Ini nggak di dulu ya. Oh, nggak bisa gitu. Harus masuk dulu ya. Terus sulit. Ya, benar. Kalau gitu nggak dapat air, nggak dapat akses ya. Oh, betul. Ah, exit interface. Udah dikasih akses ya. Kalau ini allow katanya. Fast range FA 0/2 sampai dengan 8 kita kasih export mode akses export akses 10 exit interface range FA 9 sampai 16 export mode akses export akses 9 exit interface range FA 0/17 sampai 24 export akses export akses dengan 30. Oke. Kalau kita masuk lagi ya, interface FA 0/1 support support mode terang ya. Oke, support mode terang ya, benar. Terang bagus ya, terang terang kalau pilihan 10 20 dan 30 oke, sambungkan dengan portnya dengan kabel ya. Oke. Ini ke 9, ini ke 11. Oke, good. Nah, kita berhasil ya. Ya, tinggal kita coba lagi, kita kasih IP ya. Oke. Di sini kita kasih IP 190.1.11. Oke, 1.11.
1 192 168 168 1 lanjut 192 168 3.11 168 3.1 lanjut 192 168 1.12 12 terus 2.12 168 3.11 3.11 sudah ready. Oke, ready di atas ya. Oke, good, berhasil ya kita. Oke, kita coba ya. Oke, successful. Kita coba. Untuk keluar nggak bisa. Sabar. Dari sini ke sini successful. Dari sini kayak sini. Kalian berapa proses ya. Wah, 1.1 benar. Nggak bisa. Oke, berhasil. Dari atas ke bawah. Oke, berhasil. Oke, sudah 10 pak. Sudah 10, masalahnya berarti ada di upload nih. Biarkan masih satu. Masih satu ini.
sini juga ya. Oh, IP rootnya terbalik. Berapa tadi? 30 ya? Astagfirullahaladzim. 40. Oke. Hmm. Oke. Di sini berhasil ya. Ini gitu berhasil, ke dalam berhasil. Ini berhasil juga. Cuman kalau ke dalam pilot dialog ini sini berhasil. Coba yang bagian sini ya. Oke, berhasil. Oh, dari sini ke sekarang gagal. Dari sini ke sekarang sukses dari dalam. Oke, balik. Dari sini juga ya terakhir itu coba. Ini gagal kalau mengirim paket dari luar ke dalam, ya gagal pasti. Cuman kalau kita mengirim paket dari luar melalui proses yang seperti ini, kadang mungkin dari sini boleh. Oke, demikian saja presentasi untuk konfigurasi IP root di bagian ini ya, 4 ini kiri kanan. Selanjutnya adalah mengkonfigurasi bagian bawah. Oke, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.